Agak geser lagi sedikit ya. Izin dibuka dulu dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanyalah kepada Allah yang atas nikmatnya hari ini kita masih diberikan usia, dan tidak hanya berusia, tidak hanya diberikan umur, tapi masih beriman, masih berislam. Sungguh itu adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Yakin semua keinginan dikabul, semua kehendak jadi nyata, tapi hidup dan wafat tanpa iman pasti kecewa setelah matinya ya. Atau hidup tidak semua keinginan dikabul, tapi iman terjaga sampai wafat, pasti beruntung di alam setelah kematiannya. Yakin? Semoga kita bisa mensyukuri iman dari Allah ini, dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, ustazah, tokoh masyarakat, bunda-bunda, AA, teteh yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan boleh ngaji bareng di sini. Semoga jadi manfaat, jadi kebaikan. Ada yang sudah pernah ketemu sebelumnya? Di TikTok. Bagusan di TikTok, bagusan aslinya. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi uang 100 jutanya palsu. Nggak mau ya. Kadang kita juga suka uang sama yang palsu. Tahu contohnya? Contoh ucapan kayak gini nih kalau ketemu orang, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Apakah ucapan itu fakta? Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari ya. Tapi kita mah suka senang mendengarnya teh, percaya. Ntar pas di toilet ngaca sendirian teh, iya juga ya gimana insyaallah. Hati-hati ya. Makasih bunda-bunda, semoga bunda-bunda dirahmati Allah, dianugerahkan keturunan yang soleh-soleha, suaminya juga soleh. Atau ada yang belum punya suami, angkat tangan. Oh ada, saya ada yang jomblo. Semoga Allah anugerahkan suami yang soleh ya. Alhamdulillah. Apa judulnya? Makna ujian hidup. Nah, bismillah. Nanti kita akan bahas mungkin sekalian lebih lengkap biar lebih bisa membedakan. Karena kadang orang suka pahili, suka katuker, ya. Ngerti pahili? Ngerti ya. Katuker ya. Suka pahili antara ini kepahitan yang sedang saya alami, ujian atau azab ya. Karena sama-sama pahit bentuknya ya. Dan nanti selanjutnya ketika menerima sesuatu, ini tuh nikmat
atau musibah ya? Nah itu dia, kudu diluruskan. Karena kalau enggak nanti bingung. Nanti kita akan melihat, kok dia punya banyak uang stres ya? Kok dia udah punya jabatan masih mencuri ya dari rakyatnya? Kok dia istrinya udah cantik masih selingkuh ya? Ya. Karena bisa jadi belum paham ujian, azab, nikmat, musibah, bedanya apa? Ya. Karena kalau sudah paham, nanti bismillah, perasaan dia kayak berat hidupnya, tapi kok tenang-tenang aja ya, tetap berbuat baik, tetap jadi manfaat, tetap tidak mengeluh, menderita, sebagaimana orang-orang saleh terdahulu ya. Karena sudah paham apa itu ujian, azab, nikmat, musibah. Ya, Bu, Bu, masih pada bangun kan? Insyaallah. Baik, bismillah. Kita mulai dulu ya. Namanya ujian, biasanya ujian itu enak atau tidak, Bu? Biasanya kita anggapnya tidak enak ya. Padahal aslinya kita awali dengan mukadimah dari setiap kali suatu acara. Setiap kali acara selalu dibuka dengan ucapan, mari kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat. Biasanya waktu itu saya tanya, kenapa cuma 2 itu aja yang disebut? Memangnya punya harta gak nikmat gitu? Punya jabatan, punya entah cantik atau tampan tidak nikmat gitu? Ya. Ternyata setelah direnungkan, karena memang hanya iman dan Islamlah yang tidak punya potensi jadi dosa. Ya. Nggak ada nggak ada orang tergelincir masuk ke neraka karena iman dan Islamnya benar. Ya. Tapi kalau orang tergelincir ke neraka gara-gara punya jabatan, ada? Gara-gara dia tampan atau cantik, ada? Gara-gara uangnya banyak, ada? Nah, makanya berarti ini dia. Semua hal yang Allah titipkan kepada kita, ya, maka aslinya itu masih berupa ujian. Ya. Tinggal kita nanti mau mengubah itu jadi nikmat atau musibah. Contoh latihan ya. Ibu tiba-tiba di WA sama Pak suami, istri, ya. Bener tuh istri, ya. Nah, ada apa suami bukan yang lain ya. Begini uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 jutanya per minggu. Mudah-mudahan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Makanya suka drama ya. Bu, uang belanja naik, nikmat bukan? Bukan. Ujian. Iya tuh. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba uangnya dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat, bisa gak jadi bu karena gak punya duit. Ya. Maka bisa jadi tidak punya duitnya kita itu pertolongan dari Allah. Ya. Orang main judi kalah, pertolongan dari Allah. Ya. 1 lumayan gugurin dosa, 2 jadi bisa berhenti. Coba kalau menang terus boro-boro pengen berhenti. Sedangkan ganjaran akan selalu ada, nanti harus dimintai pertanggungjawaban. Ya. Suaminya juga ditanya misalkan, tiba-tiba Pak suami di WA sama bosnya, ya, wan karyawan, ya kan karyawan lantan, ada apa tur direktur, ya. besok jabatan kamu saya naikkan ya, jadi atasan saya. Ya, naik jabatan nikmat atau bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mari kita dengarkan sambutan dari kepala cabang yang terbaru naik ke atas podium. Dia memberikan sambutan. Mulai akhir bulan gaji kalian dipotong
2,5% untuk bayar zakat. Enak tuh. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, bayar zakat dong, cuma 2,5%. Siapa lu ngatur-ngatur? Bisa. Tapi kalau udah yang berbicara atasannya, bahkan dijadikan peraturan, kalau tidak suka keluar sekalian. Mau ngomong apa? Ya. Nah itu dia, ya. Karena jadi pemimpin itu, masya Allah, sesama karyawan, temannya korupsi. Kita udah ngingetin dia masih korupsi, yang ngingetin selamat dari dosanya. Karena sudah melakukan pencegahan, sudah amal ma'ruf nahi munkar. Pemimpinnya, anak buahnya korupsi, dan dia tahu dia bisa melakukan sesuatu agar korupsi itu tidak terjadi, tapi dia tidak lakukan, demi Allah ikut nanggung dosanya. Ya, berat jadi pemimpinnya. Nah kita lihat ya, tadi kita bahas dulu antara ujian sama azab. Biasanya ini tadi kita sepakat biasanya sesuatu yang gak enak. Padahal tadi kita udah sebutkan itu contoh-contoh yang enak ya. Uang belanja naik bisa jadi ujian dan lain-lain ya. Secara umum di dalam Islam yang namanya kepahitan bu, entah dia nangis, entah dia sakit secara fisik, masuk rumah sakit, diopname, dioperasi, atau sakit hati, nangis, jerit-jerit, kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, satu, menggugurkan dosa. Dua, gimana bedainnya? Ya, nah tadi, kalau untuk menggugurkan dosa atau bisa kita sebut diundang oleh dosa, itulah yang disebut azab. Ya. Jadi azab itu kepahitan yang diundang oleh dosa. Ya. Terus gimana kalau misalkan ujian? Sama, kadang bentuknya kepahitan, tapi untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Beda tidak? Beda tidak? Ya. Jadi ada kalau diundang oleh dosa disebutnya azab. Kalau misalkan untuk menggugurkan, untuk meninggikan derajat disebutnya ujian. Kok kalau bikin dosa terus tahu-tahu dapat azab berarti Allah benci ya? Bukan. Justru Allah sayang. Ya. Karena sungguh jauh lebih repot kalau meninggal tanpa pernah digugurkan dosanya dengan musibah. Korupsi terus sampai meninggal nggak pernah ketahuan, betapa repot nanti di alam setelah kematiannya. Ya. Jadi ketangkapnya atau kepahitannya yang dia terima karena dosa yang dia perbuat demi Allah itu pertolongan, lumayan gugurin dosa. Ingat dulu Syekh Ali Jaber almarhum pernah ditusuk orang ya pas lagi ceramah, terus langsung dipukulin sama orang kan. Beliau sendiri bisa beranggapan kayak begini, itu orang beruntung karena bikin dosa langsung dibalas sama Allah, digebuk orang, lumayan gugurin dosa. Karena kalau dia berhasil menikam terus selamat, lolos, tidak dihukum, tidak kena pukul, ganjarannya tetap ada nggak setelah kematian? Ada, dikejar demi Allah. Ya. Jadi sama kayak makanya orang-orang soleh terdahulu, misalkan habis kalau dalam sebulan mereka nggak sakit, nggak dapet kepahitan, kadang mereka bertanya, ya Allah, apakah saya kalau lagi kena istidraj gitu ya? Karena kan coba kita menjamin satu hari tanpa melakukan dosa aja sulitnya luar biasa. Di jalan kalian ada yang buka aurat, nonton TV sekarang juga ya tidak semuanya menutup aurat. Ketemu teman obrolannya kadang diajak ngomongin yang gibah, julid dan lain-lain ya. Belum di kerjaan, belum lain-lain ya. Nggak ngomong ketikannya, tontonannya repot ya. Jadi azab itu bukan tanda Allah benci, justru tanda Allah sayang ya. Terus paling tambahannya, gimana cara bedainnya? Aku ini
lagi dikasih azab untuk gugurin dosa, atau aku ini lagi diuji Allah untuk dinaikkan derajatnya. Ya, biasanya kalau untuk menggugurkan dosa, biasanya perih luar biasa. Ya, perih luar biasa. Maka kalau untuk meninggikan derajat, bisa jadi kata orang berat banget, tapi kata yang nawanginnya, enggak, biasa. Lihat sebagaimana para orang-orang soleh terdahulu, ada gitu pernah pundung, ngeluh gitu. Nabi nyesel gitu, ikan Yunus di dalam perut ikan, ya Allah, kira-kira tering atau ujian mah. Tahu gini saya nggak mau jadi nabi, enggak ada. Malah sibuk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87, ya. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zalim, ngaku dosa pada Allah. Ya. Karena ketika nanti dapat kepahitan, perih, nangis, yuk bisa jadi ya Allah pasti ada dosa, ya. Bisa jadi itu jalan bagi Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, terus kalau misalkan sampai menangis gimana kok? Boleh nangis, nggak apa-apa, ya. Tapi nangis itu juga nanti ada dua. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Ulangi ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Contoh, diputusin pacar, nangis dia ngejerit-jerit. Pemuda, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin keluarga pacar saya iPhone 14 Pro Max. Tekor juga kamu ya, pantesan nangis. Insya Allah. Yang ditangisin masalahnya, udah keluar uang, malah diputusin. Nah, ya. Yang kedua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Cie, ya. Udahannya masuk kamar mandi, nyalain shower nangis. Insyaallah. Ya, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Enggak ada yang rugi, ya. Kita pahit, ya, tapi bisa jadi diselingkuhin. Tapi kalau gara-gara diselingkuhinnya itu dia tambah dekat sama Allah, punten, perih mah ya perih. Tapi bisa jadi gara-gara diselingkuhinnya itu, justru dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Nah, bukan berarti tapi yang tidak selingkuh suaminya disuruh selingkuh. Selingkuh dong, biar bukan dia, jangan kayak gitu. Ya. Tapi nyikapinnya begitu. Dan tolong jangan dibalik ya. Kalau kita melihat orang dapat kesulitan, kita husnuzon, ya Allah, Engkau lebih mulia di sisi Allah. Makanya diuji, ingin diangkat derajatnya. Kalau ke diri sendiri dapat masalah, ya Allah, pasti ada sesuatu yang belum saya tobati. Dicari dosanya, bertobat. Jangan kebalik, giliran orang kena musibah, suwe, syukuri ya. Banyak dosa sih lu, jangan ya. Giliran diri sendiri, Allah muji aku terus, seneng banget sih ngangkat derajat aku. Bukannya kebalik, saya ada sesuatu. Ingat cerita tentang ibu-ibu yang keluar dari Masjidil Haram, beres sholat, pengen kembali ke penginapan, menatap langit begitu luas, tanah begitu lapang, manusia begitu banyak. Sambil menatap langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceprot. Naon eta Bu? Wudu ya. Manu ya. Maka dia ke dalam, ambil wudu, sholat tobat. Keluar-keluar, ditanya sama teman-temannya, ditungguin. Perasaan tadi keluarnya bareng,
di sini itu matematikanya seperti apa? Di sebelahnya ada guru fisika. Betul juga ya. Kalau dihitung sudut kemiringan, trigonometri, sin, cos, tan, ya nggak? Kecepatan angin, kelembaban udara, diameter jidat, dan apa yang lebih sulit, tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngeliat si ibu. Ceplok. Sekarang udah kena, mau ngapain? Mau berkata, saya tidak terima. Tanda terima udah jelas masih ada. Mau dimarahin burungnya. Burung kurang ajar, burungnya nggak ngerti bahasa manusia. Nah, burungnya pun udah pergi jauh. Maka daripada sibuk menyalahkan apapun dan siapapun, lebih sibuk memikirkan, ya Allah, aku yang Engkau pilih kena, pasti ada sesuatu. Ya udah, pilih untuk ditobati. Ya. Nah, itu dia mendapatkan sesuatu, lalu diarahkan menjadi, ya udah, jadi jalan tambah dekat kepada Allah saja. Ya. Jadi tadi ya, bedanya azab sama ujian udah jelas ya. Azab biasanya diundang oleh kesalahan, oleh dosa, dan bukan tanda Allah benci, tanda Allah sayang, digugurin dosa-dosanya. Karena begini Bu, dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, gak tobat-tobat, pilihannya dua. Satu, Allah bongkar aibnya, karena biasanya kalau orang udah pada tahu, tobat ya. Coba masalahnya aibnya kebongkar, viral, pasti berhenti, gak mungkin masih dilakuin ya. Dua, kalau udah terus-menerus dilakuin, masih belum tobat-tobat juga, pilihan yang kedua, naudzubillah, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Naudzubillah. Dulu AA pernah cerita, tokoh yang dia kenal, pejabat daerah yang dia kenal, tokoh masyarakat, tentu tidak menyebutkan nama ya, karena kita hanya mengambil pelajaran saja ya. Ditemukan meninggal di hotel remang-remang pinggiran kota. Di dalamnya meninggalnya tanpa busana dengan sesama jenis. Izin punten, wafatnya dalam kehinaan. Sok ibu jawab dengan iman ya. Kira-kira Allah yang segitu maha pengampunnya, maha baiknya, mungkin nggak langsung matiin orang dalam keadaan sehina itu kalau itu baru sekali-kalinya ngelakuin dosa itu? Mungkin ya? Enggak. Kata kalau udah sampai matinya dalam keadaan seperti itu, punten bisa. Mungkin bisa jadi karena udah kepalang terlalu sering, masih gak tobat-tobat juga. Kepalang sekalian biar jadi pelajaran bagi orang banyak. Ya. Nah, dua doang untuk pilihannya dosa dulu. Ya. Jadi pengen berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya. Nggak ada yang ngalangin kita dari tobat beneran. Apakah kalau kita tobat kita digebukin gitu sama setannya? Saya pengen tobat, di tempat wudhu udah ditungguin sama setannya. Jangan tobat kamu yang tonjok, nggak ada. Ya. Bu, setan itu Bu, di rumah kita nyalain Al-Quran, murotal 24 jam, dia nggak betah. Tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Coba kalau bisa horor ya, parung sokakan. Nggak bisa. Paling banter, paling kasih was-was. Ganti dong, jangan Al-Quran terus, yang lain Kalau kita nggak mau nurut, apa dibanting gitu murotalnya? Enggak diapa-apain. Ya. Itu dia ya. Satu, azab yunang dosa dan bukan karena Allah benci. Yang kedua, ujian untuk meninggikan derajat. Ya, lihatlah para nabi ya, ujiannya lebih berat, pahala lebih banyak, nggak ada yang pundung. Beda dengan orang yang punten, sholat enggak, menutup aurat enggak, giliran ada masalah, ya Allah, kenapa saya ya Allah, kenapa sepahit ini? Ya. Yang udah lebih soleh, dicaplok ikan paus, Nabi Yunus, harus dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim, harus penyakit kulit sekujur tubuh selama 18 tahun, Nabi Ayub. Ada gitu yang pundung, ya Allah,
sini nggak gitu ngomongnya. Gitu ya. Kata mereka, gimana ya? Yang penting kau suka ya. Nah, terus tadi azab sama ujian. Sekarang gimana cara kita bedain? Apa itu nikmat? Apa itu musibah? Ya. Maka nikmat itu atau musibah itu adalah nanti kelanjutan dari bagaimana cara kita menyikapi segala macam yang sudah kita lalui tadi. Ya. Contoh tadi naik uang belanja, ya. Terus kita gunakan naiknya uang belanja itu untuk jadi tambah dekat sama Allah, itu baru jadi nikmat. Karena kalau uang belanjanya naik malah dipakai maksiat, berarti itu jadi musibah. Jadi nikmat itu sederhana, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ulangi, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Mau bentuknya motor hilang, tapi semenjak motor hilang, ya Allah, memang selama ini motor lebih sering dipakai pergi ke tempat maksiat, bukan ke masjid. Tobat. Gara-gara motornya hilang, jadi nggak bisa pergi ke tempat maksiat lagi. Pertolongan diarahkan jadi nikmat. Ya. Atau berarti musibah, berarti kebalikannya. Musibahnya berarti apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Ya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Naik jabatan tapi malah jadi menyalahgunakan jabatannya, zalim, jadi musibah. Orang pengen maksiat tapi bisa nggak jadi maksiat karena nggak punya jabatan atau kekuasaan sebesar dia. Dia punya kekuasaan, jadi nggak ada yang bisa menghukum, ya udah jadi masalah. Jadi gampang ya ininya, udah jelas ya. Jadi sekarang berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang mesti kita pikirin bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Yang harus kita pikirin bukan perkara aku dapat untung apa dari kejadian ini, tapi yang harus dipikirin adalah gimana caranya tambah dekat sama Allah dari kejadian ini. Ketemu orang yang nggak bisa ngaji, ya jangan malah dianggap nggak guna teman sama dia, nggak jadi ilmu, nggak jadi manfaat. Oh enggak, gimana caranya aku bisa dapat pahala dan tambah dekat sama Allah gara-gara dia. Allah titipin kita ilmu tahsin, ya udah dia bisa pengen belajar, ya udah berarti dia jadi pahala ladang dakwah bagi kita. Ya. Karena repot punya ilmu atau punya harta tapi tidak diberikan ladang oleh Allah. Ada orang yang kami kenal, orang kaya tobat. Dia sadar hartanya ini ujian, maka pengen dia gunakan untuk jalan ketaatan. Dia ke lampu merah, gak nemu yang minta-minta, biasanya rame. Dia ke masjid, kotak amalnya digembok semua di dalam. Dia ke panti asuhan, ditolak. Punten, kami takut gak amanah karena anak yatimnya masih sedikit, donatur udah terlalu banyak. Punten, takut gak amanah, ditolak. Nangis ke orang pinggir jalan, ya Allah, engkau segitu tidak niatnya kan menerima ini ya Allah. Makanya kalau Allah berikan kita ladang, ya, kita udah belajar sabar itu seperti apa, Islam itu seperti apa, ketemu sama tetangga yang belum ngerti, yang kadang lisannya masih nyakitin, ya udah itu tuh dikasih ajar latihan dari Allah. So untuk ngamalin, ya, ngamalin ilmunya, ngamalin pengalamannya, nggak rugi ya, nggak rugi. Jadi kalau udah ke arah sana, enak hidupnya, ya. So mangga ya Allah, pengen diapain juga udah puas terima, ya. Karena kalau tidak terima capek. Ingat saya suka ngasih contohnya, kalau tidak terima dengan kenyataan, contoh tidak terima usia bertambah, makan tambah banyak, tidak ingin terlihat tidak langsing, setiap kali foto tahan nafas, tanpa dong dia. Berhasil terlihat langsing, tapi wajahnya membiru, kekurangan oksigen. Ya. Maka inilah ya, capek sekali luar biasa. Saya survei boleh? Ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Udah? Di mana? Hah?
Pertanyaannya sederhana, Bu, hai ibu-ibu teh, kenapa kalau foto nggak bisa sekali? Kurang puas. Bagaimana saya bisa memuaskan ibu? Memangnya? Pertanyaan selanjutnya, ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu belum sorangan, diulang orang. Oke. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, yang 9 belum, ibunya udah cantik sempurna, itu kan yang diupdate di status. Terima kasih kalau menjawab dengan jujur ya. Inilah ras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah. Ibu tahu kenapa kalau kemarin hari raya kurban, kenapa hewan kurban itu harus yang jantan? Kenapa? Ya karena begitulah, betina itu jangankan berkorban, mengalah pun tidak mau. Ibu nyampe rumah seharian pergi udah foto-foto, begitu dilihat di handphone, oh foto teh 84 CQ ya. Emang diupload semua Bu? Enggak kan? Yang diposting berapa? Tuh 2 baliknya. Berarti yang lainnya dihapus dong. Hapus. Yang dihapus yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Nggak peduli yang lainnya cantik, ibunya jelek dihapus ya. Masya Allah, dia nggak apa-apa ya, segitu teh handphone sendiri ya. Ada yang cuma modal muka doang di foto teh, minjem di HP teman ya, apa-apa ya, gitu ya. Dan kalau bisa Bu, timernya dimatiin Bu ya. Udah fotonya sekali we, kok sekali, anggar we 3 kali. Belum timernya 5 detik, aduh, nggak doang. Ya. Insya Allah ya. Jadi abis ini pengen tanya jawab atau foto-foto? Udah di foto, yang dimarahin kameramennya dah biasanya. Jangan gendut ya. Gimana? Sok kumahan caranya. Licik dia mah, yang makan banyak dia, yang dimarahin kameramen. Insya Allah. Tenang aja. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu waktu ibu masih muda, pakai seragam SMA lucu loh. Iya lucu. Ibu kalau pengen tambah lucu, sekarang dipakai lagi seragam SMA-nya. Datang ke pengajian. Meriah maksudnya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh-solehan. Seberusaha apapun laki-laki nggak akan bisa hamil. Ya. Mau operasi ke Thailand nggak bisa hamil. Ya. Dan Allah berikan itu hanya kepada makhluk yang kuat, para wanita. Para guru-guru kami banyak yang sepakat kalau lahir dititipkannya kepada laki-laki, dijamin nggak akan kuat melahirin. Wanita mungkin kata orang lebih lemah, tapi kalau masalah menahan sakit, aja ya. Coba lihat ya, yang menjadi pemeran utama film Azab Indosiar perempuan kan? Karena daya tahan terhadap penderitaannya itu luar biasa. Ya. Sok coba gerak dilihat ya. Kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada peluang si anaknya belum tentu soleh. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam anaknya Kan'an ikut kena air bahkan diceritakan di surat Hud surat ke-11. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, bismillah. Istrinya Imran, surat Ali Imran, namanya Hana. Nama putrinya solehah, Maryam. Maryamnya solehah, anaknya soleh, Nabi Isa alaihi salam. Khadijah radhiyallahu anha, putrinya solehah, namanya Fatimah
Bunda Fatimah radhiyallahu anha, putranya Hasan Husain soleh. Ya. Karena kalau kadang orang bilang pengajian teh kebanyakan ibu-ibu, bismillah, tapi kalau ibu-ibu kita pada soleh, soleha ya, bismillah ya, anak-anaknya pada jadi semua ya. Jadi yuk ngaji itu ditampakkan dalam amalannya, ilmunya, jangan sampai perubahan yang mencolok hanya pada seragamnya ya. Dan peningkatan yang meningkat hanya pada cicilannya ya. Karena kan seragamnya nyicil kadang ya. Enggak ya, ada yang pada simak cash ya, nanti utang-utang tuh ya. Insyaallah. Jadi gitu doang bahasan tentang azab, ujian, nikmat, musibah ya. Jadi bismillah, gampang bedanya. Kalau misalkan aku tahu kepahitan ini diundang oleh dosa-dosaku, bisa nggak jadi nikmat? Bisa. Jadi jalan tambah dekat sama Allah. Apapun kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, bismillah. Betapa banyak imam-imam besar yang dahulunya juga punya dosa. Imam Fudail bin Iyad ya, dulunya pernah jadi perampok, tapi wafatnya jadi ulama besar, masya Allah. Fatwanya didengarkan, nasihatnya didengarkan, masya Allah. Ya. Coba lihat para sahabat-sahabat Nabi yang jadi orang hebat. Dulunya juga ada Khalid bin Walid, satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan di perang Uhud, cuma Khalid bin Walid. Tapi semenjak masuk Islam menjadi Syaifullah, pedangnya Allah. Ya. Umar bin Khattab ya, kita tahu ingin membunuh Nabi, dulunya maboknya sehari 5 kali. Semenjak masuk Islam menjadi salah satu, bahkan Nabi sebutkan kan, kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Ya. Orang-orang hebat luar biasa ya. Coba dari kalangan tua yang selamat masuk Islam paling cuma satu, Abu Sufyan ya. Itu pun oleh sebagian kaum muslimin kadang dicuekin ya, karena memang masuk Islamnya ketika Fathu Mekah memang sudah kalah kafir Quraisy. Teman-temannya, orang-orang yang seniornya meninggalnya, Abu Jahal mati kafir, Walid bin Mughirah mati kafir, petinggi-petinggi Quraisy semua. Padahal Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah siapa? Silakan disebutnya sebagai salah satu sahabat Nabi. Kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Walid bin Mughirah, petinggi Quraisy, anaknya siapa? Tadi Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Makanya ini juga jadi pelajaran. Sengaja Allah berikan pelajaran agar yuk jangan nunggu tua dulu baru mulai hijrah, baru mulai mengejar Allah. Ya. Kalau ada yang tanya, tapi bisa nggak maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati, terus diampuni? Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Karena Allah Maha Penyayang. Ya. Asal tobatnya, taubat nasuha, sebenar-benarnya tobat. Tapi masalahnya satu, siapa yang menjanjikan engkau masih ada umur sampai umur 60 tahun? Ya. Kita bicara 5 menit ke depan juga nggak tahu lu masih ada umur atau enggak. Benar-benar nggak tahu umur. Ya. Makanya kalau misalkan pernah berbuat salah, pernah berbuat zolim, mengambil bukan haknya, yuk segera diselesaikan. Takut bahkan perkara punten ya. Saya dengan Tayunda, kenal Tayunda, istrinya berusaha untuk mudah-mudahan Allah ridho memberikan kami keturunan, tapi kan sampai sekarang belum ya. Ke dokter udah, inseminasi buatan udah, program ini udah, obat apa udah, diurut udah, makan apa udah, ya. Sampai termasuk salah satunya dapat nasihat dari guru. Dan ini pernah ada yang ngamalin, dia udah segala macam dicobain. Nasihatnya kayak gini, coba datangi orang tuanya, minta maaf. Mungkin nggak tahu waktu masih bujangan, waktu masih belum
nggak sedikit yang akhirnya setelah akhirnya berpelukan, saling menangis, mencurahkan segalanya, besoknya nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian hamil tuh. Padahal kemarin udah bayi tabung, udah apa, udah segala macam. Ya kadang gitu ya. Karena orang dizolimi, kita tahu doa orang yang terzolimi kan mustajab luar biasa. Makanya kalau lagi dizolimi tahu doa, tapi kalau bisa doa yang baik-baik ya. Doa yang baik-baik. Dizolimi, direndahkan orang, jadi motivasi ya. Bahkan ini pernah diamalkan oleh murid dan guru yang luar biasa, Muhammad Al-Fatih, pernah dipukul sama gurunya Syamsuddin tanpa punya salah. Jebret tuh. Ada ya, udah nggak dikasih tahu salah apa. Dan tapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Ini muridnya soleh, gurunya soleh. Gurunya tahu ini murid bakal jadi orang hebat ya. Dan muridnya juga menjaga adab luar biasa kepada gurunya. Suatu ketika Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, akhirnya beranikan diri nanya kepada gurunya, "Wahai guruku, aku ingat dulu aku pernah dipukul olehmu. Padahal seingat aku sejauh ini muhasabah diri, perasaan gak berbuat salah." Kata gurunya apa coba? "Aku telah bertahun-tahun menanti kamu bertanya hal itu. Waktu itu aku memukul kamu memang karena engkau tidak punya salah. Cepat pengen pukul aja udah. Apa alasannya? Untuk mengajari kamu bahwa lihat, orang dizolimi, ingat tuh sampai kapan. Kita yang ngucap, kita yang berbuat bisa jadi lupa, tapi korbannya ingat tuh bertahun-tahun. Ini pelajaran bagi kamu ketika engkau sekarang sudah jadi pemimpin, jangan sekali-kali zolim kepada rakyatmu. Karena engkau tidur, rakyatmu tidak lupa mendoakan keburukan untukmu, hancur kamu. Ya, jangan zolim. Ya, saya dapat inbox dulu nih. Ya. Oh iya, sudah masuk sesi menjawab 2 pertanyaan. Lanjut sesi sebelumnya. Ya. Jadi katanya bukan bunda-bunda yang tanya, saya yang tanya. Ya, saya yang tanya. Nanti ada hadiahnya bukan? Bagi yang menjawab. Ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Umroh ya? Nah, janjiannya di Masjid An-Nabawi. Insya Allah. Baik, pertanyaannya. Tadi saya sebutin doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Surat apa, ayat berapa? Itu belakang udah angkat dulu. Pakai mic kan? Itu yang belakang tetek yang udah berdiri. Surat apa? Ayat 87. Iya, betul ya, surat Al-Anbiya ayat 87. Mana hadiahnya? Oh, gede itu. Oh, Masya Allah. Oh, segini tuh dibagi 2. Oh. Masya Allah. Baik, satu lagi. Ya. Ini saya baca apa lagi ya? Ini aja ya tentang Al-Quran lagi ya. Tadi kalau tadi doanya Nabi Yunus, sekarang doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa, ayat berapa? Ibu yang baju hijau duluan. Surat apa, ayat berapa? Ayatnya? Hah? Suratnya betul, ayatnya salah itu. Bentar. Ayo, 1, 2,